mudah-mudahan tidak lebih. Makasih pimpinan sidang. Makasih Dr. Dani dan tim untuk undangannya pada saya untuk share. Hari ini saya bicara tentang endoskopi anatomi dari sela. Biasa kaitannya sama karotis ya, sama hipofise tumor ya. Nah, ini kita ambil dari roton untuk kita ingat kembali ya. Ini potongan koronal dari daerah sela. Kalau kita perhatikan sebetulnya daerah sela ini daerah sela ini kalau kita perhatikan ini potongan koronel mulai dari depan ke arah posterior. Nah, pada gambar B bagian atas, ini pointernya kurang jelas ya. Kita bisa lihat ostium pada kadaver yang sudah di stain ya pada spesimen ini. Nah, ini merupakan koridor kita untuk masuk ke dasar sela ya. Kemudian pada gambar C kita bisa lihat ya, kalau gambar C ini nggak gitu kelihatan. Tidak terlalu kelihatan. Nggak apa-apa. Kurang kuat mungkin ya. Ya, ini kurang kuat mungkin. Nggak bisa. Oh, oke. Oke. Jadi kita sebetulnya setelah kita remove semua tulang dari sinus sphenoid. Nah, di dalam sinus sphenoid ini sering sekali ada variasi yang berbeda-beda ya terhadap septumnya. Kemudian setelah kita remove ini semua, kita bisa lihat yang klasik seperti ini, ada gambar sela, kemudian kiri kanan itu ada arteri karotis ya. Jadi carotid protuberans atau prominent. Ada bagian sela, kemudian ada bagian clivus. Ya, itu penting sekali supaya kita paham. Lalu kalau kita undrofing semua tulangnya, ya kita bisa lihat kelihatan pituitary gland. Nah, pada gambar MRI di samping ini salah satu contoh kasus di mana sebetulnya pada saat kita sebagai klinisi melakukan operasi, kita harus perhatikan dan harus jeli melihat ini. Kadang-kadang ya tulang yang menutupi karotis arteri itu sebetulnya sudah hilang karena erosi oleh tumor tersebut. Maka kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati ini bisa terjadi injury pada karotis arteri ya. Nah, ini kalau kita sudah lihat lagi ke dalam, kita bisa perhatikan kalau tulangnya sudah dibuka, kiri kanan karotis kita bisa lihat, kemudian yang penting di sini adalah sinus cavernosus yang warna biru ini ya. Nah, kalau tumor kecil ukurannya biasanya intercavernous sinus, jadi sinus di antara kedua sinus cavernous itu, bagian pul atas dan bawah, itu kita harus hati-hati. Kalau kita buka dura pada saat kita mau ambil pituitary adenoma, kalau mikroadenoma, kalau kita buka terlalu superior atau terlalu inferior, kita bisa masuk ke dalam intercavernous sinus. Beda halnya kalau tumornya gede, biasanya sinus ini sudah oklusi ya, jadi lebih gampang. Ini kita bisa lihat di sini. Kemudian kita juga harus ingat aliran darah yang mensuplai terhadap pituitary stalk ya, itu asalnya dari cabang dari karotis. Ya, itu superior hypophyseal artery. Ini kenapa ya? Kok jalan sendiri? Sorry. Ya. Nah, jadi arteri hipofisial artery itu adalah cabang pertama dari karotis, ya. Itu jadi stok itu perdarahannya dari depan itu superior hypophyseal artery dan bagian inferior itu asalnya dari inferior hypophyseal artery, merupakan cabang dari carotis artery yang ada di dalam sinus cavernosus, ya. Itu cabang dari meningohypophyseal trunk, ya. Slide. Tolong tekankan aja slide-nya. Nah, ini kalau kita lihat lagi pada spesimen lain, ini bukan spesimen yang sama kalau kita perhatikan dari buku ini. Kalau tulangnya kita sudah
hilangkan, kita gerus ya, kita bisa lihat ada plexus, ya, plexus vena di daerah ini. Jadi di daerah basal itu kita bisa lihat banyak sekali plexus, variasi plexus ya. Jadi di antara sinus cavernosus, kalau kita buka daerah clivus, bagian belakang, itu juga kita bisa ketemu plexus. Ini penting bagi kita sebagai dokter bedah saraf kalau misalnya bekerja sama dengan dokter THT pada saat operasi kasus-kasus kordoma ya. Slide. Nah, yang klasik pada pituitary, operasi adenoma, sebetulnya bukaan yang kita perlukan itu cukup kecil ya, tidak perlu besar. Intinya adalah kita perlu expose daerah dura seukuran dengan bukaan yang aman. Sehingga nanti kalau kita sudah angkat tumornya itu, diafragma sela itu pada saat turun tidak terlalu ekstrim sampai ke dalam sinus sphenoid ya. Jadi bukaannya itu yang asli itu pada ujung sebelah kanan ya, paling ujung. Slide. Sebagai dokter bedah saraf atau klinisi lain yang ingin mengobati kelainan pada pituitary, saya kira kita perlu tetap menyadari pentingnya memahami topologi organisasi dari sel-sel di dalam hipofise, di mana daerah yang banyak sel-sel menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Ya. Ini kaitannya terhadap jika kita ingin operasi fungsional hipofisis yang sebetulnya tumornya tidak begitu jelas pada saat kita MRI, ya, atau kecil ukurannya, supaya kita bisa target, terutama apalagi kalau dia casing disease, kita mesti hati-hati ya. Kadang-kadang MRI dinamik juga tidak terlihat dengan jelas di mana lokasi tumor, sehingga kadang-kadang kita harus melakukan sampling darah dari transfer sinus untuk menentukan bagian kiri atau bagian kanan yang kita mau buang dari hipofise. Slide. Pada saat kita memahami kasus, kita melihat kasus itu penting sekali kita memahami perjalanan penyakit dari tumor hipofise. Ya, itu asal mulanya itu dari satu sel, saya kira, kemudian nanti mengelompok menjadi tumor. Jadi kalau kita perhatikan ilustrasi ini, bagian yang hitam hijau itu adalah tumornya, sehingga kita bisa berargumen bahwa pada saat kita mengobati adenoma, ya, itu lebih baik selalu dari bawah, karena itu adalah daerah paling tipis dari kelenjar sisa yang mungkin masih fungsional. Ketimbang kita lewat dari transkranial, itu salah satu argumen kita kenapa transphenoid itu selalu hasilnya akan lebih baik, karena disrupsi terhadap fungsional gland itu jauh lebih sedikit, ya. Kemudian setelah kita angkat semua, daerah kapsul tersebut sebetulnya adalah merupakan kelenjarnya. Jadi pada saat kelenjarnya nanti akan kondens, ya, menyatu setelah berbulan-bulan, itu nanti akan menjadi kelenjar kembali, ya. Harapan kita tidak terlalu banyak disrupsi dari hormon akibat dari tindakan yang kita lakukan. Slide. Nah, ini yang klasik. Biasanya kalau yang tumor ini tidak menghasilkan. Jadi tumor pada hipofise itu kita bisa bagi dua. Satu yang menghasilkan hormon, jadi itu yang kita sebut fungsional. Jadi akibat pengaruh dari banyaknya hormon tersebut menyebabkan gejala klinis tertentu, ya, sehingga kita bisa lihat dari penampakan klinis. Tetapi yang tidak, itu biasanya menyebabkan tekanan pada kiasma. Jadi penekanan pada kiasma itu menyebabkan yang paling klasik itu adalah gangguan lapangan pandang. Slide. Nah, ini kasus-kasus kita sejak 2008 kita sudah rutin melakukan lewat satu lubang hidung sebelah kanan. Slide. Nah, ini karakteristik dari pasien kita sejauh ini, ya, perbedaan seks, ya, jenis kelamin tidak terlalu signifikan. Nah, banyak sekali kasus kita itu datang dengan gangguan lapangan pandang, penyempitan lapangan pandang. Sebagian kecil yang kita operasi karena fungsional adenoma. Slide. Kalau kita lihat kelompok yang kita sebut pituitary apoplexy, jadi sekitar 10-15% kasus ini suka berdarah. Jadi ini perilaku dari molekular tumor itu sendiri.
Jika terjadi perdarahan, biasanya yang sering sekali sebetulnya kita dapatkan pada saat anamnesa adalah pernah sakit kepala. Walaupun kadang cuma satu hari. Jadi sakit kepala yang sangat berat bagi mereka, kemudian bertahap membaik. Ada 2 kasus yang datang dengan kebutaan. Jadi yang kebutaan ini lebih baik segera dilakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan penglihatannya ya kembali. Biasanya makin cepat kita lakukan, makin baik. Ya. Slide. Ada juga sebagian kecil dari kasus yang menyebabkan penekanan pada bagian lateral. Ini yang menyebabkan gejala sinus cavernous syndrome. Ya. Melibatkan 346, saraf bola mata, saraf kranial 346. Nah, paling umum itu terjadi karena akut ekspansi. Jadi bisa karena perdarahannya atau ada infeksi yang menyertai, ya. Seperti pada kasus ini ada perdarahan. Kemudian slide. Nah, kita bicara sedikit tentang yang fungsional. Ini casing disease, gejalanya macam-macam, ya. Mulai dari urong fat disposisi, kemudian buffalo hump, kemudian kulitnya tipis, gampang biru-biru, kemudian ada hirsutism, banyak bulu-bulu ya dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak diobati biasanya fatal. Kita harus bekerja sama dengan endokrin ya untuk menegakkan diagnosa ini. Jadi Cushing syndrome bisa berasal dari banyak penyebab, tetapi kalau Cushing disease penyebabnya hanya satu, yaitu adanya pituitary adenoma. Slide. Ini kasus yang lain ya. Jadi kadang-kadang ada banyak strie, jerawatan dan sebagainya. Kalau kita biarkan pasiennya ini fatal ya untuk jangka panjang. Jadi harus diobati. Kalau kita lakukan dynamic MRI, kadang-kadang kita bisa ketemu. Jadi pada kasus ini yang merupakan tumor itu yang tidak enhance. Jadi pada pituitary kalau kita baca MRI-nya, yang enhance itu justru kelenjar yang normal, yang tidak enhance itu justru tumornya. Itu yang harus kita angkat ya. Slide. Nah, kalau akromegali kelebihan hormon growth hormone ya overproduksi, tetapi growth hormone ini tricky karena dia pulsating sekresinya. Sehingga pada saat kita pemeriksaan growth hormone harus disertai dengan pemeriksaan IGF-1 ya, supaya kita bisa lebih yakin. Biasanya kita kerjasama sama endokrinologis ya. Slide. Nah, kalau kita jajarkan wajah mereka akan mirip-mirip ya, karena ada frontal boosting, overgrowth dari tulang-tulangnya ya setelah epiphyseal plate-nya nutup. Slide. Kalau kita lihat MRI, gambarnya bisa macam-macam. Ini semua adalah pituitary adenoma gambarnya ya. Ada yang bentuknya kistik, ada yang bentuknya seperti meningium, ada yang macam-macam bentuknya. Jadi ini semua adalah pituitary adenoma. Slide. Bahkan ada beberapa yang nanti dia ekstensinya ada kista di sampingnya, kemudian bisa ekstensi ke lateral dan sebagainya. Ya. Nah, T2 merupakan kunci, salah satu kunci ya pada MRI ini untuk melihat konsistensi tumor. Saya kira banyak klasifikasi dalam adenoma itu kaitannya sama approach kita untuk operasi dan bagaimana nanti kita menghadapi intraoperatif. Tetapi menurut saya salah satu yang paling penting dan merupakan kunci apakah itu nanti kita bisa dapat banyak atau sedikit tumornya itu adalah T2. Pada saat T2 kita lihat banyak kistik ya, ini gambaran, ini tipikal untuk kalau tumornya itu jinak. Lunak ya. Jadi kalau lunak kita bisa kuret cukup banyak dari bawah. Slide. Kalau ini dia fibrous. Jadi pada saat kita lihat MRI kita harus benar-benar perhatikan hal-hal tersebut. Jadi ini walaupun ukurannya kelihatannya sederhana, tapi kita akan tahu bahwa ini akan di dalamnya agak-agak fibrous ya. Ya, kita bisa lihat fiber tisunya seperti ini. Slide. Ini juga dural tail. Dural tail itu bukan milik meningioma. Jadi banyak tumor juga menghasilkan dural tail. Artinya kontras enhance yang lebih banyak pada daerah dura mater sekitarnya. Ini juga adenoma ini. Ya, slide. Kadang-kadang adenoma bisa muncul dengan lesi lain. Misalnya seperti AVM pada kasus ini. Jadi kalau pada kasus AVM ini agak serem. Biasanya perdarahannya banyak sekali. Slide.
Kemudian bisa juga asimptomatik ya. Kalau asimptomatik itu kadang-kadang dia saya kira ini merupakan sindrom ya. Datang pasien ini dengan kejang. Jadi ada glioma, ada akustik, ada adenoma. Slide. Jadi biasanya yang sindrom asimptomatik kita treatment sesuai dengan gejala pasien. Pada saat kita operasi biasa posisinya sederhana ya, netral. Slide. Kita pakai scope yang 0 derajat, ya 18 cm, 4 mili ya. Slide. Kadang-kadang kita perlu navigasi, terutama kalau pneumatisasi dari sinus venoidnya tidak baik ya, untuk memberikan panduan kepada kita. Nah, ini pada saat kita buka, kira-kira ya, slide. Jadi bukaan kalau kita rasa sudah cukup, biasanya kita sudah akan masuk ke dasar sela. Ya, slide. Kemudian kita mulai buka dura, kita kuret, kita akan lihat pelan-pelan diafragma sela akan turun. Slide. Setelah diafragma sela turun, biasanya perdarahan akan berhenti. Jadi kalau perdarahan belum berhenti, kadang-kadang ya kita akan menyadari bahwa masih ada tumor yang tinggal. Slide. Nah, visual improvement sebetulnya cukup menggembirakan. Jadi kalau pada pasien yang dengan bitemporal heminopsia setelah operasi biasanya perbaikannya bagus ya. Walaupun ada 2 kasus yang setelah kita evaluasi lagi berulang-ulang kita juga nggak ngerti kenapa dia memburuk ya visusnya. Slide. Kemudian length of stay kalau dengan mononostril 1 lubang hidung biasanya singkat 1-2 hari di rumah sakit. Slide. Dan pasiennya nyaman. Kalau extend dari reseksi, kadang-kadang kalau kita follow up pasien setelah lebih lama kita lihat bahwa ada bagian tumor yang hilang dalam follow up kita. Jadi extend dari reseksi itu saya kira ada pengaruh juga dari berapa lama kita follow up pasiennya. Slide. Ya, ini slide. Salah satu contohnya. Jadi kalau kita follow up pasien ini 8 bulan, kita lihat tumornya turun sendiri. Padahal pada saat awal habis operasi tidak turun. Diafragma selanya. Slide. Ya, ini kasus yang lain kita bisa lihat setahun kemudian. Ini yang ingin kita harapkan pada follow up. Slide. Ya, slide lagi, tolong. Nah, kalau subtotal removal ada sisa, bagaimana? Follow up aja. Jangan buru-buru kita lakukan tindakan apapun. Ya, tinggal follow up aja. Slide. Kadang-kadang dalam follow up itu tidak pernah tumbuh. Jadi kita tidak perlu lakukan apa-apa. Minta tolong slide, boleh? Ya, ini kasus yang lain, sinus cavernosus, slide. Ya. Nah, ada satu kasus empty sella syndrome setelah 6 bulan baru terjadi. Jadi ini kaitannya sama kiasma optikumnya yang sudah tipis tuh masuk ke dalam. Kita bisa lihat kinkingnya pada foto sebelah kanan. Jadi justru penglihatannya itu memburuk karena ketekan kinkingnya itu ya di daerah tepi dari sumur ini. Slide. Untuk recurrent ya tetap ada. Kemudian 35 kasus dalam follow up itu kita lakukan gamma knife karena memang kita lihat yang residu itu memang ada tanda-tanda pertumbuhan sehingga apakah itu gamma knife atau kita fokus radiasi saya kira mungkin sama baik ya. Slide. Komplikasi. Jadi kalau kita lihat komplikasi dari awal sampai akhir itu kebanyakan komplikasi itu kalau saya lihat data-data saya itu lebih banyak terjadi di 5 tahun pertama. Jadi memang operasi seperti ini saya kira kita menyadari bahwa learning curve itu penting sekali. Jadi pada saat awal kita melakukan ada baiknya itu selalu ada tim atau supervisi dari teman yang lebih berpengalaman atau senior atau guru ya. Sehingga kejadian seperti carotid injury itu tidak perlu terjadi. Seperti pada satu kasus ini apa yang saya pelajari dari kasus ini adalah bahwa tumornya itu erosi terhadap tulang yang menutupi karotis ya di dalam sinus venoid. Jadi pada saat kita melakukan grabs pakai punch ya itu harus hati-hati. Jadi pada kasus ini untung sampai sekarang pasiennya selamat. Jadi pasiennya itu akhirnya pasang stent 2 ya. Jadi sampai saat ini si pasiennya baik-baik aja. Slide. Jadi apakah 2 lubang hidung, 1 lubang hidung? Saya kira hasilnya lebih kurang sama.
tergantung berapa nyaman. Tetapi terhadap pasien sendiri lebih nyaman satu lubang hidung karena habis operasi hidung yang sisi sebelahnya bisa bernapas dengan lega, ya. Kalau dari segi komplikasi dan hasil-hasil lain, saya kira teknik ini comparable, ya, kiri satu atau dua lubang hidung. Ini slide terakhir. Untuk melakukan operasi rutin untuk adenoma ini, saya kira kita perlu mensosialisasikan, ya, karena ini akan menjadi satu yang rutin kita bisa lakukan di semua center sebetulnya. Tidak perlu alat yang complicated, sederhana, ya. Saya kira demikian dari saya. Slide. Terima kasih.